Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Eka Suryanti dari Ekonomi Syariah 8A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian komprehensif fikih muamalah dengan judul akad musyarakah. Langsung saja, ada yang tahu apa itu apa saja akad dalam fikih muamalah? Salah satunya saja. Langsung saja, saya akan menjelaskan. Salah satu akad di dalam fikih muamalah itu adalah akad musyarakah. Di mana di dalam akad musyarakah ini mulai dari dasar syariahnya, jenis hingga proses pencatatan sesuai dengan PSAK. Dan selanjutnya itu adalah pengertian dari akad musyarakah. Dari bahasa al-syirkah berarti al-ikhtilat atau percampuran antara dua orang atau lebih hingga masing-masing sulit untuk dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari akad musyarakah adalah syirkah atau kemitraan. Dan selanjutnya itu adalah pengertian musyarakah berdasarkan Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK nomor 106, di mana ialah akad kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu di mana masing-masing memberikan kontribusi dana dan dengan keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana masing-masing. Selanjutnya itu adalah sistem bagi hasil di dalam musyarakah, di mana itu adalah yang pertama kita lihat dari segi keuntungan, di mana pembagian hasil keuntungan dibagi kepada para pemitra sesuai dengan kontribusi yang telah disepakati. Begitu juga dengan kerugian, di mana distribusi setiap mitra itu dibagi sesuai dengan apa yang telah didistribusikan. Catatan penting di dalam sistem pembagian hasil ini adalah pihak yang terlibat itu harus sama-sama menanggung berbagai resiko yang akan terjadi di dalam sistem bagi hasil ini. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, jenis-jenis musyarakah. Yang pertama itu jenis berdasarkan eksistensinya. Terdapat dua jenis. Yang pertama itu adalah sirka amlak. Sirka amlak itu adalah kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa didahului oleh akad yang melainkan akad yang secara otomatis. Misalnya pemilikan harta atas adanya warisan. Dan yang kedua itu adalah sirka ukun, di mana sirka ukun ini adalah serikat kerjasama yang dihasilkan karena adanya perjanjian antara dua belah pihak yang menginginkan kerjasama dengan tujuan tertentu dan terlebih dahulu mempersiapkan modal masing-masing dari kedua belah pihak tersebut. Di dalam sirka ukun ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah sirka abdan, di mana kerjasama sirka abdan ini adalah kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama dan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaannya. Dan yang kedua itu adalah sirka ukun, di mana sirka ukun ini merupakan serikat kerjasama yang disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama demi tujuan bersama dengan terlebih dahulu para pihak yang terlibat melakukan partisipasi modalnya atau memperhitungkan modalnya terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu adalah sirka inan, di mana sirka inan ini adalah dua orang yang bermitra dalam suatu urusan yang yang tentu tidak di dalamnya seluruh harta mereka. Jadi di sini nih tidak seluruh harta mereka itu dijadikan untuk bermitra, hanya sebagian saja. Dan sirka yang terakhir itu adalah sirka mufawaddo, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang selanjutnya itu jenis-jenis sirka berdasarkan PSAK nomor 106 Fat 04. Yang pertama itu adalah musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Dan selanjutnya itu adalah sumber hukum dari musyarakah, itu ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun dalam akad musyarakah ini terdapat juga beberapa rukun dalam akad musyarakah. Yang pertama itu adalah pelaku, yang kedua itu objek,
dan yang ketiga itu ijab kabul, yang keempat itu nisbah. Di dalam objek pun terbagi menjadi dua hal. Ada dua hal yang mesti dilihat dari objek ini. Yang pertama itu adalah dari modal, dan yang kedua itu dari kerja. Dan yang selanjutnya itu adalah apa sih penyebab akad musyarakah itu berakhir? Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya atau batalnya suatu akad dalam suatu perjanjian. Yang pertama itu adalah seorang mitra menghentikan akadnya, dan yang kedua itu adalah salah seorang mitra meninggal, dan yang ketiga itu adalah modal musyarakah hilang atau habis. Dan pembahasan yang selanjutnya itu adalah penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Di sini ada beberapa hal yang perlu dilihat. Yang pertama itu adalah pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal. Dan yang kedua itu adalah pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan modal. Dan yang terakhir itu adalah contoh dari akad musyarakah. Di sini saya mengambil contoh dari sistem bagi hasil pengembangan usaha ternak lele. Di sini ada seorang peternak lele yang mempunyai penghasilan 50 kilo lele per harinya, di mana dia berencana untuk menaikkan kapasitas produknya hingga mencapai 100 kilo per hari. Namun keuntungan yang diperoleh tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan perluasan kolam, mulai dari pembibitan, pakan lele, dan hal lain untuk peternak lele ini lebih meningkat. Kemudian beliau menawarkan kerjasama kepada investor dengan persyaratan modal dari investor 60% dan peternak sisanya, yaitu 40% sisanya. Di sini porsi keuntungan dapat disepakati apabila keseluruhan kapasitas produksi menjadi 100 kilo per hari atau menggunakan hasil penambahan kapasitas produksi sebesar 50%, maka sang investor akan mendapatkan 60% hasil investasi beliau berupa 60%-nya, dan sisanya 40% itu akan hasil 40% akan didapati oleh pihak pengelola kolam lele. Hal ini merupakan contoh dari akad musyarakah permanen, yaitu perjanjian musyarakah dan dengan menetapkan porsi bagi hasil atau nisbahnya yang telah tetap selama kontrak itu akan berlangsung. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.